Halo Sobat FEB, selamat datang di FEB UGM Podcast. Saya Naila Zulfa, pada kesempatan kali ini akan menemani Sobat FEB UGM sebagai host. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa dan berbagi ruang diskusi bersama Sobat FEB semua. Pada episode kali ini, FEB UGM Podcast dipersembahkan oleh Research and Development for Societal Impact atau RDSI, salah satu unit di FEB UGM yang menyelenggarakan kegiatan penelitian, pelatihan, dan pengembangan berkomitmen untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Tema yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah menciptakan dampak sosial melalui inovasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang luar biasa, yang memiliki pengalaman dan perspektif yang saling melengkapi, satu dari dunia usaha dan satu dengan latar belakang akademik. Selamat pagi Pak Andri Suryaman. Ya, selamat pagi Sobat FEB. Ya, sehat Bapak? Sehat. Pak Andri Suryaman ini adalah pemilik sekaligus pimpinan Natural House Home Deco. Natural House Home Deco dikenal sebagai satu usaha yang mengembangkan produk berbasis daur ulang sekaligus memberdayakan masyarakat melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Bersama kita juga hadir Bapak Lulu Lusiantoro. Selamat pagi Pak Lulu. Selamat pagi Bu Lala. Senang sekali bertemu Bapak hari ini, sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Lulu ini adalah dosen Departemen Manajemen yang memiliki perhatian tinggi pada isu-isu keberlanjutan, circular economy, keberlanjutan di sisi rantai pasok dan dampak sosial. Baiklah, kayaknya kita mulai saja ya Bapak-bapak. Yang pertama saya di sini kita pengen tahu ini Sobat FEB, sebetulnya dari baik Pak Andre. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keberlanjutan dan dampak sosial, boleh diceritakan sedikit Pak Andri, bagaimana awal berdirinya Natural House Home Deco ini? Apa yang menjadi motivasi Bapak hingga akhirnya memilih fokus pada keberlanjutan, pada produk-produk dan proses produksi di usaha Bapak ini? Ya, oke. Terima kasih buat Sobat FEB ya. Jadi mungkin terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin sedikit cerita, jadi memang saya memiliki perusahaan yang namanya Natural House dan itu memang berdiri dari tahun 1997. 97. Ya, berarti sudah cukup lama ya. Ya. Jadi sedikit cerita ini yang membelakangi memang karena kompetensi ya. Saya dulu sarjana seni rupa dan kompetensinya sebenarnya seni lukis. Jadi basicnya itu sebenarnya seniman dan pelukis. Terus ketika memulai usaha sih memang ini menjadi proses yang apa istilahnya saya pikirkan kadang-kadang kan bagaimana kita memulai sebuah usaha dengan modal yang paling ringan tapi dengan keuntungan yang paling maksimal. Artinya opsi-opsi inilah yang pada masanya kalau kita cerita tahun 97 bagaimana kita memulai sebuah mungkin industri atau berkarya itu memanfaatkan limbah ya. Limbah pada waktu itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk mewujudkan gagasan saya, mencari material yang murah yang kita kasih bumbu imajinasi dan kreativitas menjadikan sesuatu yang bernilai. Itu konsep awal. Jadi di awal itu sebenarnya saya memanfaatkan apa saja. Tidak terbatas oleh material itu organik atau non organik kan gitu. Cuman berpikir keras gimana ya saya bisa mendapatkan material itu menjadi sebuah komponen yang mendukung dari proses kreativitas saya. Nah, itu terus saya coba cari, kembangkan dan sebagainya dan sampai pada titik di 2013 ya. 2013 saya mencoba tertarik mengolah logam sebenarnya. Karena kan ketertarikan saya terhadap dunia otomotif, seni mengelas dan sebagainya itu akhirnya oke deh, saya lebih spesifik lagi didasarkan saya suka otomotif dan logam. Jadi akhirnya
2013 saya memulai fokus logam. Dan mungkin yang terlihat seperti orang mengatakan seperti kayak produk-produk industrial, stempang dan sebagainya. Dan itu memang lebih kentara ya, lebih kentara bahwa saya benar-benar memanfaatkan limbah. Kalau dulu kan memang ada tren-tren tertentu ya, dulu back to nature. Nah, istilahnya kita memanfaatkan akar, daun, limbah apa dan sebagainya itu yang berbau seperti itu. Tapi itu sebenarnya juga limbah ya, limbah alam namanya. Kalau sekarang ini di semenjak 2013 memang saya lebih fokus memanfaatkan limbah industri karena pergeseran tren ya atau pergeseran dunia industri bahwa sekarang sampah itu ya lebih dominan di limbah industri. Nah, jadi sejak 2013 saya mulai intens ya memilih material-material limbah industri karena saya berpikir bahwa yang bernilai dari sebuah produk itu kan bukan materialnya. Jadi apa sebenarnya kadang-kadang material itu kan hanya buat saya itu adalah merupakan komponen ya, komponen pendukung ya dari sebuah proses penciptaan. Jadi dari sejak 2013 itulah saya mulai berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang bernilai lebih daripada limbah-limbah ini tidak termanfaatkan, terbuang atau menjadi masalah yang tidak berkelanjutan. Kira-kira itu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Andre. Ini berarti lama sekali ya Pak ya dari tahun 97. Untuk memberikan gambaran kepada Sobat FEB Pak Andre, sebenarnya produk-produk yang Bapak tawarkan itu apa sih Pak? Ya, ini sangat unik sekali ya. Jadi kita memang sedikit berbeda. Jadi karena latar belakang saya seni itu kan sebenarnya konteksnya bagaimana kita menciptakan masalah. Waktu itu. Terus kalau kita bicara desain itu bagaimana kita menyelesaikan masalah. Itu kan karena mungkin saat saya latar belakang saya seni, saya harus menciptakan masalah. Terus saya juga harus merancang produk desain, saya harus menyelesaikan masalah. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi akhirnya saya menciptakan kalau boleh saya bilang ini jadi produk seni tapi industri kemasannya. Jadi terlihat seperti produk seni tapi sebenarnya kapasitasnya adalah industri. Ya, jadi sejak 97 sampai 2026 kita itu mengekspor produk seni tapi dengan kapasitas industri. Kan kadang-kadang kita berpikirnya itu kan seni itu kan limited ya, terbatas. Kita buat ini 1 atau 5 gitu. Kita enggak, kita bisa ribuan. Nah, jadi bahkan kita dari 2013 ekspornya itu bagus ya Ibu waktu itu ya. Jadi istilahnya kita mungkin 80% produk seni industri yang kita olah itu kita ekspor. Dalam negerinya hanya 20%. Tuh, jadi kira-kira gambarin itu. Jadi memang banyak hal ya. Jadi yang menginspirasi dari produk yang kita buat. Jadi memang karena kita memadukan produk seni dan desain, artinya bahwa seni itu kan mungkin sesuatu yang indah gitu ya. Desain itu kan memiliki fungsi. Jadi kita memiliki dua peran itu. Jadi produk yang kita buat itu jadinya bisa dipakai dua-duanya Ibu. Jadi seninya terlihat asik, enak, menyenangkan. Terus ternyata memiliki fungsi gitu loh. Jadi itulah yang menjadikan poin kekuatan apa yang kita buat selama ini. Jadi karena kita punya produk seninya, unsur seninya kuat, fungsinya ada. Satu contoh misalnya meja itu kita tidak hanya memanfaatkan fungsi bahwa meja ini hanya untuk tempat kita makan atau menaruh sesuatu, tetapi kita bisa menikmati meja itu sendiri. Ya, itu artinya kan di samping bahwa ternyata sampah ya, tadi saya bilang ya sampah atau mungkin material-material bekas atau waste itu memiliki cerita gitu. Jadi akhirnya apa yang kita buat itu terjadi komunikasi dengan meja. Kalau kita lihat ini kan meja putih, jadi nggak ada yang dibahas di sini. Tapi kalau kita membayangkan bahwa ini ternyata ada produk sepeda, gear, wah kita bisa ngobrol. Apa mungkin cerita ini cuma ini buat lampunya, ini belnya sepeda. Jadi akhirnya kita juga punya apa istilahnya ikatan emosional ketika kita mengangkat material-material
alternatif ya, menjadi sebuah kekuatan seni dari sebuah produk desain. Nah ini yang bisa diterima Ibu di pasar internasional. Jadi kan pada masanya sih memang kita nggak begitu paham. Makanya kenapa di awal-awal itu 2013 kita itu bisa ekspor sangat maksimal karena ternyata bentuk penghargaan mereka khususnya orang luar itu sangat tinggi. Orang Indonesia masih nggak paham, ya masih apa sih ini sampah kayak gini-gini nggak jelas pada sebagainya. Tapi kan lambat laun kan seiring berjalan orang kita mulai memahami ternyata produk-produk kayak gini itu seru ya. Oh ternyata diproduksi orang Indonesia gitu loh. Ya tadinya dipikirnya ini ide-ide yang naif buat mereka, buat kita waktu itu ya. Tapi orang yang waktu itu cepat menghargai adalah orang-orang luar. Sekarang mungkin jadi anggap aja kafe, restoran dan sebagainya sudah mulai paham dan publik pun juga mulai bisa menikmati. Lucu ya. Dulu kan hal itu yang sesuatu yang tidak diterima. Makanya itu kan konsep bisnisnya seperti itu dan ternyata sampai sekarang masih dan nampaknya terus meningkat. Baik, berarti ini ya Pak ya, ini maksud Bapak adalah ini barang-barang kesenian, art tetapi yang diproduksi massal. Betul. Tidak limited. Ya. Yang kemudian menggabungkan sisi estetika tetapi juga memiliki fungsi yang kuat. Ya. Ya, dan kemudian memberikan berbagai hal, ada bond antara penggunanya dengan barang-barang yang mereka pakai. Ya. Saya melihatnya begitu. Kemudian Bapak, ini kalau saya kemudian ke Pak Lulu dulu deh ya, mendengar apa yang disampaikan Pak Andre ini kan barang-barang yang kita menggunakan barang-barang yang sampah lah ya, sudah tidak terpakai, diolah lagi. Nah kemudian Pak Lulu, kalau kita berorientasi pada sustainability, seringkali kan yang terpikir pandangan orang kan ini barang lebih mahal nih. Itu apakah bisnis macam ini tuh bisa profitable Pak Lulu? Baik, menarik sekali apa yang tadi disampaikan Pak Andre ya. Saya highlight dulu sekilas tentang circular economy ya. Jadi ada satu istilah namanya industrial symbiosis, itu yang saya kira tadi yang dilakukan oleh Pak Andre dan di Natural House Home Decor ini, bahwa limbah dari satu industri digunakan untuk industri yang lainnya. Jadi industri tadi misalkan otomotif ya Pak, atau industri transportasi, misalkan bekas becak dan lain sebagainya ya Pak ya. Kemudian digunakan untuk industri kesenian atau industri kreatif sebenarnya gitu. Nah itu memang salah satu strategi ya yang bisa digunakan dalam ekonomi sirkular. Nah kaitannya apakah misalnya ini nanti jadi produknya jadi mahal gitu, apakah ini akan laku dan profitable? Nah berarti kita kembali ke konsep selain tadi ya jualan as a business, tetapi jualannya tidak sekedar produk tetapi values-nya, bahwa Pak Andre tadi menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, reusing gitu ya, apa yang harusnya dibuang tetapi sebenarnya diselamatkan dari tempat pembuangan akhir, itu yang kemudian menjadi values dari produknya Pak Andre. Nah tentu tidak semua orang akan melihat itu sebagai values gitu. Sebagian orang yang mungkin melihatnya cuma produk dari sampah aja kok mahal sekali, berarti dia tidak menjadi target pasarnya Pak Andre gitu. Nah, target pasarnya Pak Andre adalah orang-orang yang memang valuing natural resources tadi ya, atau prinsip ekonomi sirkular yang diterapkan oleh Pak Andre itu tadi gitu. Bagaimana mengubah sampah menjadi sesuatu yang estetik gitu. Jadi sebenarnya tetap bisa akan profitable Bu, tergantung pada di pasar yang disasar itu siapa. Nah nanti mungkin Pak Andre bisa bercerita tuh gitu, pasarnya Pak Andre itu kira-kira siapa saja gitu. Apakah memang betul seperti itu Pak? Kalau teorinya kan begitu ya. Ya, gitu, Pak. Ya jadi ini menarik ya soal namanya pasar gitu. Kadang-kadang kan kita bisa saja berkarya, kan banyak orang yang berkarya, tapi kadang-kadang kan yang banyak menjadi kendala itu kan menjualnya, terus konsumennya kayak apa. Jadi
saya sering kali bicara bahwa banyak produk bagus nggak bisa dijual karena dia nggak tahu cara jualannya dan kemana. Terus ada mungkin produk biasa saja, mungkin sebenarnya bisa kita bilang jelek, ya mungkin itu definisinya, tapi dia bisa menjual dan harganya mahal dan laris. Itu artinya dia punya kemampuan menjual dan dia punya kemampuan menguasai pasar. Itu yang paling utama kan di situ. Nah, ini menjadi PR sebenarnya tentang bagaimana kita bisa mencari dan menemukan mereka. Itu kan PR ya Bu ya. Jadi kan kalau saya boleh bilang kan kalau di zaman dulu ya kita memang harus melakukan intervensi bahasanya kan gitu. Mungkin kalau di zaman di awal 97 ya mungkin dari mall ke mall misalnya gitu, atau pameran-pameran sampai ke Jakarta dan sebagainya. Terus mungkin zaman dulu juga kita harus melakukan jemput bola namanya. Jemput bola itu apa ya? Kita pameran ke internasional, misalnya ke Jerman, ke China, ke Amerika dan sebagainya. Itu dulu kita lakukan. Nah, sekarang ini itu kan tujuannya adalah mencari dan menemukan mereka. Dan menemukan mereka orang yang bisa menghargai apa yang kita perbuat, kan itu. Sekarang ini saya pikir jauh lebih mudah, ya jauh lebih mudah artinya dengan perangkat teknologi yang canggih, yang saya sering kali ngomong didasarkan kuota saja kita bisa mencari dan menemukan ya 80.000 itu kita udah genggam di dunia. Kalau dulu kan kita mengeluarkan biaya nggak sedikit, ya harus pakai kontainer, kita stay di sana berpameran dan itu seperti itu. Itu dengan teknologi kita sekarang bisa menggenggam dunia dengan jauh lebih luas lagi. Nah artinya bahwa ketika tadi PR-nya ya tadi bagaimana ya kita semakin mudah mencari dan menemukan mereka orang-orang yang bisa memahami apa yang kita perbuat dan mungkin juga bisa menerima gagasan-gagasan kita, memang gagasan-gagasan yang brilian dan orang-orang seperti itu sangat banyak. Kalau dulu kan terbatas ya, jadi orang-orang yang ini sebenarnya keren, atau kan orang itu kan subjektif ya, misalnya ada yang senang ada yang tidak senang, tapi yang senang banyak, cuman kan PR kita tadi cari dan temukan dia kan itu. Nah artinya ketika kita punya kemampuan itu artinya pola pasar itu menjadi sangat mudah. Kira-kira itu Mas, jadi gambarnya yang penting itu tadi saya bilang banyak kok produk bagus nggak bisa dijual, nah kan kayak gitu, dijual murah aja nggak laku padahal bagus kan gitu, atau malah produk biasa-biasa saja yang kita anggap remeh sebenarnya nggak masuk malah laris manis kan kayak gitu. Tapi ini kemampuan kita untuk mengembangkan mencari orang-orang yang kita tepat itu. Baik. Ini Pak, terima kasih Pak Andre. Tadi kan juga menyampaikan dulu di Indonesia agak sulit dan 80% pasar Pak Andre itu pasar ekspor. Sekarang sudah lumayan, apalagi dibantu teknologi dan sebagainya. Apakah ini kira-kira juga ada kesadaran yang semakin meningkat ya Pak Andre tentang isu-isu keberlanjutan, global warming, isu lingkungan dan sebagainya? Begitukah atau bagaimana Pak Lulu juga nanti saya akan mendengar dari Pak Andre dulu. Oke, jadi kalau menurut saya sih memang terjadi peningkatan. Aku bilang peningkatan kecerdasan dalam berkehidupan namanya itu kan, atau kesadaran berkehidupan lebih baik dan sebagainya itu memang sudah kita tidak bisa pungkiri. Jadi makanya kan akhirnya lupa ya tadi pertanyaannya. Ini Pak, ada peningkatan kesadaran lingkungan, isu-isu keberlanjutan, ada keresahan terhadap isu global warming dan sebagainya. Sehingga apakah ini memang kemudian berpengaruh pada peningkatan interest atau minat orang-orang pada produk-produk berkelanjutan yang ditawarkan Bapak ke pasar? Dulu kan pasarnya sempit, sekarang sudah lebih mudah untuk menjangkau. Iya, oke. Jadi memang kepedulian kita itu sudah mulai meningkat ya, meningkat. Jadi mungkin kan kita itu sebagai masyarakat ya istilahnya atau apa tuh kadang-kadang kan juga menikmati perubahan suhu. Misalnya satu contoh ini karena apa? Karena mungkin ya karena terjadi banyak pergeseran atau perusakan alam. Akhirnya mereka memahami. Misalnya satu lagi terjadinya banyak bencana misalnya itu ini karena apa? Jadi ternyata karena sampahnya yang terlampau berlebihan hingga merusak. Makanya kan kita karena sosial media ini kan juga memberikan banyak edukasi ya, bahwa kita harus mulai belajar peduli dan itu memang mau tidak mau menjadi doktrin kita sebagai masyarakat. Memang saya pikir ini mulai saatnya kita berbenah itu.
Pak Lulu. Ya, kalau saya melihatnya kesadaran sudah mulai terbangun ya pelan-pelan di terutama generasi muda gitu. Ya sederhananya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang itu sudah mulai terbiasa menggunakan tumbler gitu ya. Itu yang paling terlihat gitu ya. Tapi memang apakah ini akan menyeluruh sampai mengubah perilaku gitu ya, habit secara umum, konsumsi secara umum, itu saya kira akan butuh waktu yang cukup panjang gitu ya untuk berubah ke arah sana. Dan memang mengubah habit ini menjadi tantangan yang paling besar gitu ya dalam kita bertransisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan gitu ya. Studi dari UNDP dan Bappenas tahun 2021 itu The Future is Circular itu meng-highlight dari survei 57 perusahaan ya yang kemudian ditanya mengapa atau alasan apa yang membuat mereka enggan kemudian mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Jawaban paling banyak itu sudah terkait dengan kesulitan untuk mengubah habit gitu. Jadi kalau dari segi teori marketing and distribution channel itu kan dari awareness dulu, kemudian masuk evaluation, kemudian purchase, delivery, baru after sales service. Nah dari awareness ke purchase itu kan masih melewati satu tingkatan lagi yaitu evaluation gitu. Jadi orang yang aware tentang isu-isu lingkungan belum tentu dia akan mengubah perilakunya dan langsung bertindak gitu ya untuk mengubah situasi itu gitu. Jadi bisa jadi dia aware tetapi karena dia tidak terdampak langsung akhirnya tidak ada tindakan dari dia sendiri gitu. Jadi misalnya apakah kita tidak aware kalau di Jogja itu masalah sampah juga masih belum selesai secara paripurna? Ya tentu kita aware gitu ya, kebanyakan orang aware lihat di sisi-sisi ring road, biasanya di pinggir ring road masih ada sampah yang numpuk dibuang sembarangan dan lain sebagainya. TPA sudah mulai ditutup, kita aware itu gitu. Tetapi apakah semua orang sudah piawai dalam memilah sampah? Tentu enggak gitu. Jadi prosesnya masih agak panjang. Maka dari itu kalau di dalam teori ekonomi sirkular itu ya kalau saya menggunakan akronim DEGREE gitu ya. Do enough itu yang paling fundamental gitu ya, bagaimana kita mengubah perilaku konsumsi dan produksi kita, kemudian meregenerasi sumber daya yang kita gunakan, terakhir itu educate. Nah, educate itu justru yang paling sulit untuk dilakukan gitu. Nah, itu ya. Tetapi saya kira generasi sekarang itu lebih aware tentang lingkungan gitu. Namun saya kira itu saja tidak cukup kalau mereka tidak bisa menggerakkan ekonomi ini sehingga produsen pun juga ikut berubah. Sebenarnya kekuatan terbesar itu justru kalau saya lihat dari demand-nya gitu. Karena kalau dari teori bisnis, bisnis itu merespons pada demand gitu kan. Produsen itu merespon pada konsumen gitu. Konsumennya minta apa, selama itu masih ada demand-nya dia akan memenuhi terus. Tapi selama kemudian demand-nya tidak berubah, konsumen tidak berubah perilakunya, ya produsen akan memproduksi barang-barang yang ya diinginkan konsumen gitu. Ya misalnya kita kan sulit ya sekarang itu masih sulit mengubah kebiasaan kita menggunakan single use plastik. Kalau kemana-mana gitu, misalnya ke pasar atau ke minimarket dan lain sebagainya, lupa bawa tas misalkan, atau pas gak bawa tas, bawanya banyak gitu, pasti ditawari mau tas plastik Pak, mau kan gitu. Karena praktikal gitu. Nah itu salah satu tantangan terbesar kita adalah sebagus apapun produk kita yang kita tawarkan walaupun ramah lingkungan, kalau nggak praktikal sulit gitu ya untuk digunakan oleh konsumen. Nah selama kemudian masih banyak konsumen dan demand yang minta atau menggunakan tadi ya single use plastik tadi ya, selama itu produsen akan terus memproduksi kan gitu. Tapi kalau di sini ada gerakan tadi, tumbler sudah mulai banyak yang pakai gitu. Kemudian mungkin sebagian sudah mulai pakai baju-baju yang
Kalau batik itu kan yang pakai pewarna alami misalnya gitu ya. Nanti pelan-pelan kemudian produsen akan melihat, oh ternyata ada pasar di situ ya. Nanti Pak Andre juga ya sejalan dengan apa yang diceritakan Pak Andre tadi, ternyata ada pasar di situ ya. Masyarakat semakin aware dan lain sebagainya. Nah kalau ini nanti mau berubah, saya nggak mau lagi nih produk-produk yang nggak ramah lingkungan. Pokoknya kalau plastik harus terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Misalkan ada suatu ketika waktu itu di Indonesia sempat viral tuh, diliput oleh BBC yang plastik pakai bahan baku ketela itu misalnya gitu. Yeah. Nah, produsen akan mencoba mencari cara untuk memproduksi barang-barang yang lebih ramah lingkungan karena ada tekanan dari demand gitu. Jadi yang paling efektif sebenarnya tekanan dari demand. Nah, kalau mengandalkan produsen, nah ini yang agak sulit gitu. Karena produsen itu pasti orientasinya adalah profit gitu. Efisiensi kan gitu. Sehingga dari produsen sendiri, kecuali kalau produsennya itu betul-betul punya prinsip menjalankan bisnis dengan ramah lingkungan seperti Pak Andre gitu ya. Karena dari Pak Andre sendiri sudah punya ide di awal, saya mau bikin kerajinan dari sampah dan lain sebagainya. Value perusahaannya sendiri sudah ramah lingkungan sehingga mudah gitu. Tapi sebagian yang lain kan sudah terlanjur memproduksi dengan cara yang efisien, factory dan lain sebagainya. Untuk mengubah itu tidak mudah karena investasinya besar sekali. Nah, itu akan sulit walaupun kita juga sudah ada undang-undangnya, misalnya undang-undang tahun 18 tahun 2008 bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab produsen harusnya. Ada istilahnya di circular economy extended producer responsibility. Tapi sekarang belum banyak kemudian perusahaan dan produsen yang memang mengambil tanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Lulu, menarik. Ini degree ya. Menarik ini degree apa tadi Pak? Degree itu D-nya do enough, kemudian regenerate dan educate. Ya. Oke. Nah, poinnya adalah tadi sebetulnya daya dobraknya itu ada pada pasar. Ya. Sepanjang mereka punya demand cukup kuat, ini akan direspon oleh para pelaku bisnis ya. Nah, kalau dari sisi pasar Pak, seringkali kan pasar atau konsumen itu memiliki pilihan produk yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Nah, seringkali yang dihadapi pilihannya adalah produk-produk yang lebih ramah lingkungan ini biasanya lebih mahal. Ya. Nah itu yang seringkali menjadi faktor penghambat atau inhibitor ya, yang menghambat orang untuk melakukan pembelian barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Celakanya di antara orang atau masyarakat dan pasar ini yang memiliki kesadaran berkelanjutan yang tinggi itu anak muda yang daya belinya juga masih cukup rendah. Ini seperti ada ayam dan telur yang nggak selesai-selesai begitu, padahal kita bisa membangun critical mass dari anak-anak muda itu. Ini bagaimana Pak Lulu? Sebelum saya nanti kembali ke Pak Andre berkenaan dengan produk-produk yang ditawarkan Natural House Home Deco. Ini menarik sekali yang disampaikan Bu Lala ini sejalan dengan highlight dari saya waktu itu tahun 2024 mengikuti namanya Global Sustainable Development Congress GSDC itu di Turki gitu, di mana berbagai universitas di seluruh dunia kumpul di situ membahas tentang SDGs dan bagaimana universitas itu bisa berdampak pada masyarakat. Salah satu yang di-highlight di salah satu sesi itu, ada beberapa survei menunjukkan bahwa kalau di survei anak-anak muda ini awareness-nya tentang isu-isu keberlanjutan tinggi, tetapi action-nya sangat rendah. Nah, ini menarik yang disampaikan Bu Lala, memang bisa jadi karena terkait dengan daya beli, mereka masih tergantung pada orang tuanya misalnya gitu ya, atau gaya hidup mereka yang lainnya yang pengen vacation dan lain sebagainya, yang tidak berfokus pada membeli produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Terus tadi apa Bu? Pertanyaan saya agak lupa. Ya ini jadinya gimana kalau harga biasanya lebih mahal, betul. Jadi inhibitor. Jadi betul Bu, tidak mudah bagi produsen seperti Pak Andre dan mungkin produsen produk-produk yang ramah lingkungan yang lainnya untuk menjual produknya dan diminati oleh pasar. Nah, salah satu strateginya sebenarnya di dalam ekonomi sirkular pun kita harus mendesain ulang model bisnis kita gitu. Kalau itu mahal, gimana caranya dibuat lebih murah? Misalnya tadi ya, alih-alih kemudian menjual barangnya langsung, karena itu pasti akan proses produksinya mahal selama memang produsennya itu tidak memproduksi dengan skala industri yang besar, tidak mencapai economies of scale, jadi unit cost-nya pasti akan tinggi. Kalau begitu gimana caranya nih agar lebih affordable? Jadi diubah model bisnisnya dari jualan putus menjadi sewa misalnya.
Nah, kalau sewa kan relatif lebih murah atau model-model subscription misalkan gitu. Subscribe oke, bayar seperti leasing itu bayar 1 bulan misalnya let's say produknya apa ya Pak, produknya apa yang bisa disewa kira-kira kalau produk-produk furniture ya misalnya gitu ya. Furniture ya. Furniture itu misalnya seperti furniture itu berapa Pak harganya yang paling mahal dari Pak Andri misalnya? Kalau saya sih bervariasi antara dari 3 sampai 15. 3 sampai 15 juta. Nah, misalkan katakan kita ambil harga tertinggi 15 juta misalnya Pak ya. 15 juta untuk individual customers mungkin akan mahal gitu ya. Tapi kalau itu sifatnya sewa misalkan, sewa katakanlah saya punya restoran nih gitu ya. Terus restoran ini misalkan konsepnya adalah seni misalkan ya, art and science misalnya gitu. Di situ ada teknologinya, ada juga seninya misalnya. Saya sebagai pemilik restoran mungkin 15 juta mahal banget gitu kalau saya beli langsung gitu. Tapi kalau saya sewa misalnya, saya sewa ya Pak, let's say 5 tahun nih karena proyeksi saya selama 5 tahun saya masih akan tetap bertahan misalnya gitu. Jadinya per bulannya akan lebih murah kan Bu. Gitu, sehingga itu juga secara cash flow dari perusahaan tadi yang menyewa itu juga lebih enak untuk mengalokasikan itu gitu. Termasuk individual juga begitu, kebutuhan-kebutuhan mahasiswa misalnya seperti laptop dan lain sebagainya, yang refurbish itu kan juga ada yang model-model sewa seperti itu. Kalau beli langsung putus itu kan mahal. Tetapi dengan konsep sewa atau model subscription itu bisa jadi lebih murah sambil menunggu kemudian ada tadi yang bahasanya Bu Lala critical mass tadi untuk ada produksi secara massal sehingga tadi economies of scale tercapai, unit cost-nya lebih rendah yang nantinya bisa affordable untuk masyarakat gitu. Menarik ini ya, sewa itu ya. Jadi kalau kita bosen juga nggak harus ini bisa ganti-ganti tanpa harus repot. Buangnya gimana begitu Pak Lulu ya. Jadi Pak Andre, ini kan tadi berkenaan dengan pasarnya ya Pak ya. Kan kalau yang memiliki kesadaran keberlanjutan ini kan anak-anak muda. Pasar Pak Andre itu sebetulnya lebih ke anak-anak muda atau orang tua? Lalu bagaimana Pak Andre menangani tadi misalnya keengganan pasar untuk melakukan pembelian barang-barang yang lebih ramah lingkungan karena biasanya lebih mahal Pak. Ya, jadi saya tidak sependapat tadi kalau sekarang ini pasarnya anak muda Pak. Anak muda itu malah justru sebaliknya ya. Jadi sementara ini kan kalau lihat generasi apa ya sekarang tuh generasi strawberry atau apa ya gitu hanya udah dunianya berbeda ya. Jadi istilahnya tadi ada bangsa yang bisa memahami tentang produk-produk recycle dan sebagainya itu malah kalau di segmen dan pemahaman saya malah justru orang-orang yang premium gitu loh, bukan anak muda. Anak muda tuh malah trennya itu bisa ke Koreaan dan sebagainya, malah mereka suka membelanjakan uangnya ke sana. Kenapa? Jadi terus yang berikutnya tadi saya pengen tergelitik juga bahwa sebenarnya kenapa kita bisa menjual di segmen itu? Karena kita membuat sebuah narasi namanya, konsep. Jadi konsep berkarya kita sampaikan ceritanya. Jadi misalnya produk ini melatar belakang ini. Misalnya satu contoh, saya punya beberapa karya saya yang ada mungkin bisa next time kalau ada waktu di sosial media saya ada. Misalnya satu contoh saya membuat cerita bahwa saya membuat karya limbah dari beca. Ya misalnya, beca ini sebenarnya khususnya becak Jogja ya misalnya, ternyata becak Jogja itu sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Nah itu satu contoh, dan ini barang cagar budaya yang harus kita lindungi karena saya juga suka bercerita tuh sebenarnya becak pertama kali masuk ke Indonesia itu apakah di Pulau Jawa? Ternyata tuh becak pertama masuk di Indonesia itu di Makassar Ibu. Terus dibawa oleh siapa, terus kapan masuk ke Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa itu juga punya beberapa desain atau anatomi becak. Saya cerita seperti itu, kenapa tadinya adalah alat pengangkut barang pertanian dan perdagangan semenjak tahun kalau nggak salah 46 atau antara 45 sebelum kemerdekaan itu sudah dialihkan menjadi alat transportasi manusia dan sudah mulai mengarah pada produksi massal ya, massal di Pulau Jawa itu antara sekitar tahun 75-an ya, masalah sekitar 70-an Bu. Dan itu juga ternyata di becak-becak di setiap wilayah di Jogja itu ada tandanya Pak. Dari tahun pembuatan itu ada. Nah ini artinya kan bahwa
menarik. Cerita-cerita itulah yang membuat produk itu memiliki nilai. Jadi sebenarnya kita harus belajar namanya kemampuan membangun sebuah cerita. Jadi tidak hanya sekedar membuat sebuah produk, tapi kita juga harus membangun latar belakang itu. Jadi ada cerita juga, misalnya saya mendesain sebuah produk, misalnya kursi. Saya melakukan pengelasan. Nah, las-lasan saya itu jarang saya gerinda, Mas. Nah, buat orang luar dia senang bahwa ini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil manusia. Kalau kita buat rapi ya, misalnya notabene produk-produk impor yang banyak kita jumpai itu mungkin kan terlalu rapi. Bisa jadi itu dikerjakan robot. Jadi nggak memiliki nilai value-nya gitu karena robot gitu. Tapi begitu ini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil yang penuh dedikasi bla 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 bla, itu nilainya jadi human-nya tuh tinggi gitu. Jadi nah inilah yang kadang-kadang kita ciptakan Ibu. Jadi ketika kita konsumenkan ke pasar luar, mereka senang dengan narasi itu dan dia bercerita kembali kepada konsumen berikutnya yang grade-nya itu lebih tinggi lagi. Dia bercerita bahwa kayak misalnya saya membuat panel sepeda ya, bahwa saya bercerita bahwa sepeda-sepeda ini adalah sepeda-sepeda yang pernah berjasa di Perang Dunia Kedua di Pulau Jawa dan terkhusus di kota Jogja yang dulunya adalah kota sepeda dan sebagainya. Ketika saya mengolah sepeda, jadi itu menjadi cerita. Dia begitu itu produk diekspor keluar, dia cerita bahwa ini adalah sepeda-sepeda yang pernah berjasa di Indonesia pada Perang Dunia Kedua, dan orang akan mengapresiasi tinggi gitu. Jadi akhirnya sebenarnya bagaimana PR kita ya, kadang-kadang kan kita hanya bisa berkarya tapi tidak membuat sebuah cerita di balik itu, karena cerita itu lebih memiliki nilai gitu daripada apa yang kita buat. Nah ini tugas kita ya, bahwa membangun konsep, cara berpikir itu bisa mulai dituangkan, tidak hanya sekedar membuat sebuah produk. Oke. Jadi itu nanti menjustify ya Pak ya, bahwa Betul. nilainya tinggi, harganya tinggi, tapi nilainya yang ditawarkan tinggi. Tapi saya tertarik pengen tahu, sebenarnya Bapak menyampaikan tadi sepeda-sepeda kita olah kemudian kita ekspor ke Belanda dan becak juga. Sepeda itu Bapak olah menjadi produk apa Pak? Dan becaknya kemudian menjadi apa juga Pak? Ya, jadi banyak. Jadi mungkin podcast kita besok bisa pindah ke showroom ya, mungkin ya. Kan kadang-kadang kita bisa sambil jalan melihat. Itu karena lebih seru lagi kan ya, lebih seru lagi. Banyak kita memanfaatkan limbah-limbah dari sepeda, becak, kaleng dan apapun sebenarnya. Bahkan hal-hal yang tidak pada umumnya. Yang paling penting itu kan kita belajar mengungkapkan apa sih yang ada di pikiran kita. Material itu kan hanya alasan, Bu, atau komponen proses kreativitas itu sendiri sebenarnya. Kita bisa bangun dongeng apapun, Bu, dan itu kalau next time bisa berkunjung itu akan menarik sekali. Akan coba saya ceritakan kenapa saya tertarik A, kenapa B. Sebenarnya itu kan dongengku aja kan gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen kami ya istilahnya, atau keinginan tahu gitu, kenapa ini bisa tercipta, kenapa memilih ini. Ini kan hanya material, itu menurut saya hanya komponen pendukung proses kreativitas. Nah ini yang harus dituangkan dalam bentuk visual dan dituangkan juga dalam mungkin konsep tulisan supaya bisa dibaca. Kalau misalnya bisa bertemu, akan saya ceritakan, misalnya Ibu next time yuk main gitu, saya akan cerita, oh ini seru. Nanti suatu ketika, karena cerita ini akan menjadi cerita yang tidak akan pernah putus Ibu, dan itu menjadi sesuatu nilai. Nah makanya kalau dalam produk itu kadang-kadang ya, kalau kita bisa kasih kertas cerita, ini ceritanya tentang ini. Ini artinya produknya akan bernilai lebih. Jadi ada sesuatu daripada kita membeli produk, juga bisa membeli ceritanya. Ya, membeli cerita. Tetapi nilai fungsinya itu yang kami ingin tahu Pak. Misalnya tadi sepeda kemudian jadi apa? Atau jadi meja atau jadi apa ini Pak, diubah ya meja? Jadi kebetulan saya itu kalau memilih sebuah material, misalnya kan saya ada seri-seri tertentu ya. Jadi saya cerita ketika 2013 saya memang fokus memilih sepeda menjadi sebuah material. Dan ketika saya memilih material, saya itu memang memanfaatkan apapun dalam satu konsep narasi cerita tentang sepeda. Jadi artinya dari furniture, mirror, tempat buah, kursi, tempat tidur dan sebagainya itu dengan material sepeda. Itu satu contoh, dan itu juga
di 2013 saya mendapatkan 4 award Bu di New York dan Las Vegas. Jadi the best green product, the best performance karena penampilan saya terbaik karena Biasa, itu, terus the best inspiration dan saya satu lagi lupa itu di 2000 waktu itu kan fokus saya ya jadi itu. Terus juga ketika saya mencoba mengolah limbah kaleng cat itu juga sama. Jadi saya juga mencoba bahwa ini adalah komponen material buat saya dan saya harus explore bahwa kaleng cat ini bisa apa aja loh sebenarnya. Saya juga buat cermin, meja makan, kursi, lemari dan sebagainya dengan limbah kaleng cat. Dan ya sama di 2015 saya juga mendapatkan award karena the best ya performance, the best inspiration dan sebagainya karena dianggap sesuatu material yang tidak mungkin kok bisa mungkin dengan penerjemahan ya saya kasih edukasi bahwa material apapun tuh sebenarnya bisa. Yang nggak bisa itu kan kadang-kadang memulainya. Kadang-kadang kan gitu, ayo bisa nggak? Nah makanya saya kasih edukasi waktu itu kan kaleng tuh ya bisa jadi meja, bisa jadi lampu, bisa jadi kursi dan sebagainya. Dan nanti next kita jalan-jalan. Baik, terima kasih Pak Andre. Tapi poin yang Bapak ulang-ulang dari tadi, nilai dari sebuah produk itu bukan pada materialnya, sebetulnya pada nilai-nilai yang lain bisa kita tambahkan. Ini menarik Pak, karena dari sisi pemasaran kan ada functional value, ada epistemic value yang Bapak sampaikan tadi, ada cerita sepeda ini dulu dipakai di Jogja pada saat zaman tadi ya penjajahan misalnya, itu kan yang menggeliti rasa ingin tahu dan proses kognitif seseorang, kemudian ada emotional value, nilai emosional yang menghubungkan seseorang dengan tadi sejarah sebelumnya dan seterusnya. Menarik sekali Bapak dalam hal ini ya. Dan itu Bapak komunikasikan melalui berbagai hal ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sampaikan kalau produk ada sedikit secari kertas yang menceritakannya gitu. Tapi ini juga Bapak ambil sebagai ciri khas produk Bapak? Ya, jadi saya itu orang yang suka pengen bercerita sebenarnya. Jadi kan apapun yang saya lakukan saya itu kan bahasa saya, makanya kan bahasa rupa gitu kan ya. Saya kan menampilkan bahasa visual produk itu sendiri dan saya juga harus menyampaikan apa yang aku perbuat di situ. Jadi itu memang menjadi ciri ya, jadinya supaya bahwa komunikasi dari apa yang saya sampaikan itu benar-benar terserap gitu. Baik. Pak, kalau kita berbicara keberlanjutan atau sustainability ini kan sebetulnya fokusnya bukan semata-mata pada lingkungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana bisnis Bapak ini, Natural House Home Teko ini dalam hal pelibatan masyarakat di sekitar Bapak? Ya, ini jadi sangat menarik sekali ya. Jadi pertama memang karena kita itu fokus di industri ya Ibu ya. Jadi pertama pasti kita melibatkan banyak orang. Pertama mungkin supplier atau pengumpul barang-barang bekas itu sendiri, dan juga mungkin sumber daya yang kita arahkan dengan keahlian-keahlian tertentu karena material yang kita olah juga bermacam-macam. Jadi artinya memang koordinasi yang kita bangun karena kita tadi bilang ada kemampuan ekspor dan kemampuan domestik yang sudah sangat meningkat saat ini, artinya bahan baku ini menjadi rantai pasok yang luar biasa. Karena kan begitu saya butuh sepeda misalnya satu contoh atau butuh becak gitu kan artinya kita butuh jaringan yang luas. Tidak bisa kalau kita hanya butuh satu karena ada permintaan satu, tapi kan kebutuhannya sudah puluhan atau ratusan. Nah artinya rantai pasok atau keterlibatan masyarakat ya mungkin kita bangun ya. Mungkin kalau di bahan baku limbah ya paling kan dengan pengepul rongsok bahasanya kan gitu, atau dengan beberapa titik kita kerjasama. Terus juga kalau untuk lingkungan industrinya sendiri jelas ya paling lingkungan sekitar itu bisa terlibat secara teknis ya, saya pikir itu dalam proses produksinya mereka terlibat. Karyawan Bapak berapa Pak? Nah, yang saat ini memang kebetulan kita di teknis itu kita banyak membangun namanya pola kemitraan. Kalau zaman dulu kita in-house ya, in-house itu kan harus punya tempat luas, terus memanage sumber daya yang banyak, terus banyak korupsi waktu, tenaga dan sebagainya. Nah, itu kan akhirnya ini ada strategi-strategi. Perusahaan itu kan selalu harus berkembang ya. Kira-kira gimana menciptakan efisiensi, terus yang kedua meningkatkan kualitas, seiring juga dengan kuantitas dan seterusnya, dan garansi atas produk itu juga menjadi perhitungan-perhitungan kita. Jadi artinya
di terakhir-terakhir ini kita membangun kemitraan. Kemitraan itu juga siapa ya? Sebenarnya mantan karyawan-karyawan kita yang kita bangun untuk menjadi mandiri, Bu. Jadi dulu karyawan sudah punya Bisnis anak buah, sendiri, ya. punya anak buah. Jadi kita sistemnya makanya yang kita bangun di kemitraan ya sebenarnya karyawan kita yang dulu pernah, kamu mau mandiri nggak, kamu mau berkembang nggak, akhirnya dia belajar jadi bos, memimpin anak buahnya masing-masing. Jadi efisiensi, kualitas, kuantitas itu malah jauh lebih meningkat, kira-kira itu. Baik, menarik sekali. Pak Lulu, bahasa kita di sini kan societal impact ya. Yeah. Sebetulnya kalau kita berbicara societal impact, Pak Lulu, ukurannya apa sih, Pak, sehingga sebuah bisnis itu bisa dikatakan benar-benar memberikan societal impact? Baik, pertanyaannya sulit dijawab karena societal impact itu memang ukurannya bisa bermacam-macam ya. Ada yang dari memang itu bagaimana kita treating people gitu di dalam lingkungan pekerjaan gitu ya, bagaimana mereka nyaman dalam bekerja gitu, kemudian fasilitas-fasilitas apa yang memang dibutuhkan karyawan gitu ya disediakan dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam konteks bisnis berarti ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Biasanya kan konteksnya lokal ya, mesti lokal juga ya Pak Andri kan, memberdayakan masyarakat lokal gitu. Yang lainnya ukuran societal impact juga tadi ya sebenarnya disampaikan Pak Andri itu sudah tepat sekali ya, bahwa memberdayakan mereka yang awalnya karyawan kemudian menjadi mitra gitu ya, sehingga terbangun ekosistem rantai pasok yang baik gitu ya. Dan itu tentu value-nya kan akan sama dengan perusahaannya Pak Andre ya, karena dulu mantan karyawan di situ, paham value perusahaannya Pak Andre seperti apa, sehingga saat mereka beroperasi kemudian value-nya juga sama gitu. Nah, mungkin itu sih Bu Lala ya. Kalau ukuran-ukurannya memang jadi banyak sekali gitu ya. Dari yang mulai mikro tadi ya, bagaimana memperlakukan karyawan di dalam bisnis itu sendiri, sampai ke level meso kemudian meningkatkan kesejahteraan, atau level makro nanti dari kawasan itu seperti apa gitu ya, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu bisa berlayer-layer begitu ukurannya gitu. Memang berarti harus diukur benar-benar ya, Pak. Betul. Ya, makanya ada SROI itu kan. Iya. SROI. Apa itu Pak Lulu? Barangkali bermanfaat bagi sobat FEB sedikit. Social return on investment. Ya, SROI itu ya. Okay. Jadi bagaimana kita mengukur dampak sosial dari aktivitas bisnis ataupun aktivitas atau kebijakan tertentu gitu ya, sehingga kita tahu betul kalau kita melakukan investasi tertentu gitu ya, itu sebenarnya dampak sosialnya seberapa besar gitu ya, untuk bisnis maupun untuk ekonomi secara umum gitu. Baik, terima kasih Pak Andri. Tantangan terbesar Pak Andri menjalankan bisnis semacam ini yang Bapak hadapi dalam bisnis Bapak? Tantangan terbesarnya sih mungkin bagaimana kita bisa terus kritis, kreatif, dan terus mau untuk berkarya. Kadang-kadang kita sudah kritis, sudah peka, tapi nggak memulai berkarya. Nah itu kadang-kadang kan yang menjadi kendala itu itu, atau mentok kan. Nah saya pikir ini akan terus berkembang ya, terus dan pasti juga orang sekarang ini kan juga kepekaan masyarakat juga semakin tinggi ya. Akhirnya banyak hal-hal yang saya lihat di beberapa sosial media tentang penemuan A, B, C, D. Artinya kan bahwa semakin meningkat ya kesadaran untuk melakukan apa yang bisa kita berikan kan kayak gitu. Terus saya pikir kalau untuk tantangan secara pribadi sih bagaimana, kalau saya pribadi terus bagaimana mengedukasi ya, karena banyak hal-hal yang sebenarnya sederhana, cuman kita itu membuat narasi konsep, bercerita, menceritakan, itu yang sebenarnya menjadi sesuatu menarik, dan ini mudah-mudahan mampu untuk terus saya lakukan, karena memang ternyata cerita itu lebih menarik daripada apa yang produk yang mungkin kita buat. Karena kita kan suka mulai
terbangkitkan ya istilahnya tentang nostalgia, karena kan banyak nih sampah itu kan sebenarnya kan barang yang sudah kita lupakan ya, bahasanya kita tinggalkan, baik sampah A, B, C, D, E atau sampah-sampah limbah masa lalu. Nah ini artinya kan nostalgia ini yang menjadi menarik gitu. Jadi itu tugas kita semua sih sebenarnya, tidak hanya tugas saya bercerita tadi contoh becak, sepeda dan sebagainya, tapi ini tugas kita semua bagaimana hal-hal ini harus kita selalu jaga, kira-kira itu. Edukasi ya, edukasi Pak, sebenarnya ya. Sebetulnya kita semua harus mengambil peran ya. Betul. Baik bisnis, universitas maupun masyarakat itu sendiri. Satu hal yang menarik sebenarnya ya, dari tadi kan ada degree ya, regenerate. Itu yang mungkin saya juga ingin tanya ke Pak Andre ya. Regenerasi ini kan tidak hanya regenerasi sumber daya sebenarnya. Ada satu, kalau di konsepnya ekonomi sirkular kan regenerate itu untuk regenerasi sumber daya gitu, sehingga sampah tadi diolah kembali, muter lagi ke proses produksi dan konsumsi. Tapi regenerasi yang sering dilupakan itu adalah regenerasi manusia. Nah, strateginya apa ya Pak Andre untuk itu dari segi bisnis gitu ya? Misalkan nih contoh ini kalau di konteks lain ya Pak, di konteks pertanian misalnya ya. Sekarang ini banyak anak muda yang nggak mau jadi petani, sehingga kita lahannya banyak yang kemudian berubah menjadi perumahan, menjadi fasilitas-fasilitas tertentu gitu ya, yang harusnya sebenarnya kalau kita mau ketahanan pangan ya harusnya regenerasi itu juga dijaga gitu. Walaupun sudah ada ya cukup masif ya gerakan anak muda yang juga masuk ke sana gitu ya, tetapi regenerasinya itu tidak semasif gitu ya, tidak semasif yang kita harapkan sebenarnya gitu kan. Petani-petani kita sudah mulai tua dan lain sebagainya. Nah kalau di industri yang seperti kreatif itu seperti apa Pak? Anak-anak muda sekarang itu apakah juga, ini saya tanya nggak apa-apa ya, bukan manusia tapi tanya karena ingin sebenarnya memvalidasi konsep itu. Kalau regenerasi di konteks industri Pak Andre itu seperti apa gitu? Apakah anak-anak muda juga suka itu, termasuk regenerasi konsumennya Pak? Kalau tadi kan ini ya, kalau kita lihat trennya itu anak muda yang lebih aware tentang isu lingkungan, tapi tadi Pak Andre menyampaikan ini sebenarnya segmen premiumnya itu lebih banyak orang-orang tidak harus anak muda gitu ya Pak ya, tapi kan ke depan kan berganti itu Pak. Nah, apakah anak muda itu juga suka pada hal-hal seperti itu Pak? Ini kan sebenarnya diskusi yang berwujud curhat sebenarnya. Karena kan kita itu kan orang yang satu generasi yang memang kadang-kadang susah untuk memahami generasi di bawah kita, apalagi yang paling muda sekali. Nah makanya kan ini ya, kalau saya sih tetap optimis ya. Satu, pertama semakin bertumbuhnya mungkin perguruan tinggi, bertumbuhnya jurusan-jurusan baru yang lebih spesifik yang membahas permasalahan tertentu, dan banyak juga sarjana muda, dan sekarang juga ada kualifikasinya sudah meningkat, minimal S2 atau S3. Artinya saya pikir saya nggak begitu khawatir ya, karena pasti ke depan setelah kita pasti banyak yang memikirkan. Kalau bicara yang peduli pasti ada, dan regenerasi itu menurut saya pasti terjadi sih sebenarnya. Cuman kita tidak bisa berharap 1000 itu satu atau apa, pasti ada. Dan saya pikir tugas kita ya selalu mengedukasi. Misalnya satu contoh sederhana yang saya lakukan, bagaimana kita selalu bercerita, misalnya apa fungsi finishing, apa itu becak, apa itu, artinya bahwa ini adalah narasi-narasi yang kelak saya harapkan menjadikan ada 1000 atau satunya itu memang tertarik dan bisa menjadi regenerasi berikutnya. Karena kan kita nggak bisa berharap banyak dari generasi berikutnya, tapi pasti ada. Dan saya pikir dari kita lah memulainya Mas. Saya pikir dari kita tidak terlalu banyak berharap, tapi pasti saya yakin ada, karena memang sudah mulai terbentuk juga nih orang-orang seperti itu untuk peka terhadap apapun yang kita perbuat saat ini. Saya pikir itu Mas. Kita harus menjaga dan mendorong optimisme ya Pak. Iya, optimis ya. Bergerak ke depan dan maju. Baik. Ini closing statement ini terakhir. Kira-kira Pak Lulu, kita ini kan dealing dengan sebagian besar anak-anak muda ya, melayani mahasiswa. Apa sih peran yang bisa diambil anak-anak muda ini untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan? Pertama, kalau saran saya harus memang belajar ya tentang kalau kita kan di kampus itu
belajar harusnya tidak hanya konsep, dan dengan adanya Pak Andre ini luar biasa ya Pak Andre tadi pengalamannya, insight bisnisnya gitu ya. Harusnya teman-teman nanti yang ini ya sobat FEB yang nonton ini juga terinspirasi gitu ya, tidak hanya dari segi konsep. Kalau di kurikulum kita kan sudah memasukkan unsur-unsur keberlanjutan gitu ya, termasuk mata kuliah ekonomi sirkular, itu teman-teman sudah belajar konsepnya. Nah sekarang dari praktiknya dari Pak Andre tadi juga sudah belajar. Nah itu belajar dulu dah, intinya itu Bu. Tetapi selain itu juga tadi ya nyambung dengan diskusi kita terakhir tentang regenerasi tadi, peran anak muda saya kira sentral gitu ya untuk tadi ya meneruskan apa yang dilakukan Pak Andre ini ke depannya gitu ya. Saya kira peran terbesar mereka saat ini karena mereka menguasai betul nih sosial media nih, menguasai betul, mereka sangat melek digital, mereka suka bikin konten, bikin TikTok dan lain sebagainya. Saya kira salah satu peran terbesar mereka yang mereka saat ini nyaman melakukan itu adalah menyebarkan apa yang disampaikan oleh Pak Andre ini tadi gitu ya ke khalayak yang lebih luas gitu. Sehingga tadi harapannya orang yang terpapar gitu ya, aware dengan isu-isu lingkungan semakin banyak yang kemudian mengevaluasi dan tadi purchase tadi, membeli ide-ide itu dan muncul aksi untuk tadi misalkan memanfaatkan limbah tadi untuk hal-hal yang lebih bernilai, kemudian mengapresiasi tadi ya usaha-usaha pengrajin juga seperti Pak Andre yang kemudian mengupayakan hal ini gitu. Saya kira itu yang paling besar ya saat ini ya kalau saya melihat tren mahasiswa sekarang. Nah tentu setelah itu baru kalau sudah aware, nah belajar ke tempat Pak Andre kan gitu ya. Ke sana melihat kemudian belajar teknis, karena memang ini Bu di tengah AI besarnya gempuran AI saat ini, itu ke depan itu justru keterampilan seperti Pak Andre dan kawan-kawan itu yang justru malah akan bisa menang melawan arus AI yang luar biasa ini gitu. Jadi kan kalau banyak gitu yang sudah memprediksi gitu ya pekerjaan-pekerjaan seperti plumber, tukang, pengrajin dan lain sebagainya itu nggak bisa digantikan AI. Mau gimana gitu Bu? Mau bikin robot, mau bikin seperti kreatifnya Pak Andre, akan sulit mereka untuk melakukan itu karena itu butuh keterampilan tangan. Nah itu saya kira mahasiswa kita juga harus berpikir ke arah sana. Apa skills yang mereka punya ke depan, termasuk apa yang dilakukan Pak Andre ini yang bisa kemudian dipelajari agar mereka bisa survive ke depan di tengah gempuran AI yang sangat luar biasa gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi bukan sekedar aware, karena setelah aware biasanya evaluate. Yang lebih penting dari itu setelah aware dan evaluate, act. Harus act, baik sebagai konsumen misalnya lebih aware dan melakukan pembelian barang-barang yang lebih ramah lingkungan, dan kemudian juga mungkin dari sisi yang Pak Lulu sampaikan ya, kalau mengerjakan bisnis yang juga dari awal sudah orientasi pada keberlanjutan. Kepada Pak Andre nih, Pak Andre kira-kira pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak muda yang ingin membangun usaha tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan? Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi anak muda ini saya pikir saya pilah dua ya. Pertama mungkin akademisi dan mungkin pelaku startup namanya itu kan. Kalau akademisi sih mungkin lebih pada penekanan bagaimana melakukan budaya riset ya, karena banyak sekali itu yang bisa kita pelajari tentang tadi apa sih yang kita bisa pakai dan sebagainya, terus apa yang bisa kita kembangkan dan sebagainya. Terus mungkin juga anak muda yang lebih luas lagi, misalnya tadi kan akademisi, mungkin ya kita mungkin yang paling jadi kendala itu kan kesulitan untuk segera memulai, karena kadang-kadang kan kita tuh punya hanya mimpi tapi nggak pernah mau memulai, karena memulai itu kan alasannya banyak, karena kan nggak punya modal, nggak punya waktu dan sebagainya, atau tidak percaya diri terhadap pasar dan sebagainya. Terus yang berikutnya belajarlah sebanyak-banyaknya, karena saya selalu bilang juga bahwa belajar itu ada 3 cara: membaca, melihat dan mendengar. Jadi banyak hal yang bisa kita capai ya, dari kita hanya melihat tuh bisa belajar, mendengar seperti forum yang kita bangun ini juga mudah-mudahan menjadikan pembelajaran ya, dan membaca mungkin bagi kaum akademisi ya, itu kan secara teori tentang ini itu teori. Nah makanya
dari kesempatan di Sobat FIB ini yang kita mendengar, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi ya, menjadi inspirasi. Terus juga tadi kalau melihat sekarang kan juga banyak tuh ya platform-platform digital yang bisa membantu kita belajar, terinspirasi dan memulai. Saya pikir itu. Jadi artinya kenapa kita harus menunda? Kenapa dia bisa, kenapa kita tidak bisa atau tidak segera melakukannya. Nah, saya pikir itu Ibu. Jadi untuk Allah muda ya istilahnya, saya pikir belajar memulai dan tidak ada kata terlambat. Saya pikir ya harus dimulai. Kalau nggak dari anak-anak muda ya dari siapa saja. Dia siapa lagi kan itu. Artinya memang start itu harus secepatnya. Saya pikir itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Andre Suryaman juga Pak Lulu Lusiantoro atas diskusi yang sangat inspiratif pagi ini. Dari diskusi hari ini kita juga belajar bahwa ternyata keberlanjutan itu bukan sekedar pengelolaan lingkungan, tetapi juga inovasi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, juga memberikan dampak sosial yang juga berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Semoga berbagai pengalaman dan perspektif Bapak berdua di sini, Pak Lulu dan Pak Andre, itu selalu memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berkomitmen, memberikan kontribusi kita sesuai dengan tugas dan peran kita masing-masing. Baiklah, terima kasih untuk Sobat FEB yang telah mengikuti FEB UGM Podcast pada kesempatan kali ini. Saya selaku host mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode FEB UGM Podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Ciao, salam.